Halo guys, banyak dari kalian yang udah pernah dengar pentingnya dana darurat kan? Kalau misalkan seperti aku, yang baru lulus kuliah, baru mulai punya penghasilan sendiri, tapi masih tinggal sama orang tua, susah banget buat ngerti pentingnya dana darurat. Banyak yang beranggapan kalau tinggal sama orang tua, kebutuhan bahkan yang emergency pun masih tercover sama mereka. In case kalian ada yang belum ngerti apa itu dana darurat, kita bahas secara singkat dulu ya. Secara teori, dana darurat itu gunanya untuk memastikan kalian punya cash ketika ada hal urgent yang membutuhkan uang. Kata kuncinya di sini, cash. Motley Fool merekomendasikan dana darurat sebesar 3 atau 6 atau 12 kali expense bulananmu. Kalau misalnya kalian sudah punya kewajiban berkeluarga, menggunakan 12 kali expense bulanan harusnya lebih nyaman. Tapi ini ya terserah masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dan posisi finansial kalian. Dana darurat ini pastinya sudah termasuk emergency seperti ketika sakit atau di PHK. Tapi kalau semua orang kita, mungkin lebih relate kalau misalnya HP-nya rusak atau misalnya kalian perlu laptop untuk kerja. Untuk sebagian orang, barang-barang seperti itu pun masih di cover orang tua. Tapi menurut aku, penting untuk membangun dana darurat sejak sekarang. Karena membangun kebiasaan itu nggak gampang. Jadi umumnya gini, fungsi dana darurat itu ada dua. Yang pertama, buat jaga-jaga karena kita tahu kan kalau misalnya life ini sangat unpredictable. Misalnya dalam beberapa tahun ini, banyak yang kena PHK atau yang bisnisnya memelan gara-gara COVID. Bayangin aja, kalian sudah berkeluarga, nyokolain anak, tiba-tiba di PHK. Nah, kalau sudah ada dana darurat, ya sebenarnya tetap pusing sih. Tapi kan nggak sepusing kalau semisal makan pun nggak ada uang. Yang kedua adalah untuk melindungi journey investasimu. Dana darurat bisa memastikan journey investasimu berjalan dengan smooth. Karena dana darurat membantu memastikan kalian tetap investasi tiap bulannya. Dan memastikan juga kalian nggak narik investasimu sebelum tujuan investasimu tercapai. Biar uang yang kalian investasikan bisa compounding terus-terusan. Bayangin aja kalau suatu hari nanti kalian perlu uang yang besar untuk benerin rumah yang bocor. Waktu kalian mau bayar, ternyata uang di ATM cuma 200.000. Kalian sudah all in semua di saham dan kripto. Tiba-tiba ada COVID 2.0. Harga saham hancur minus 40%. Harga kripto hancur minus 80%. Masa kalian mau narik dari sana? Lagi turun sebanyak itu loh. Kerusak investasi kan? Terus rumah kalian yang bocor, masa mau dibiarin jadi akuarium? Kan enggak. Makanya perlu dana darurat. Balik ke diskusi awal. Lah, kalau semua masih dibayarin orang tua, perlukah punya dana darurat? Sebelum aku jawab, disclaimer dulu ya. Aku bukan financial advisor. Jadi ini bukan financial advice. Aku cuma mau share knowledge-ku aja. Jadi, always do your own research. Jawabannya, iya. Bangunlah kebiasaan baik ini sejak dini. Karena menurut aku, nggak tiba-tiba sehari setelah cabut dari rumah orang tua, dana darurat tiba-tiba muncul di ATM. Habit atau kebiasaan apa yang diperlukan di sini? Habit untuk mengatur uang bulanan. Maksudnya gini, setiap income cycle, gampangannya tiap bulan lah ya, ada 3 hal yang perlu di-manage. Yang pertama, ada expense yang perlu dikeluarin dalam periode itu. Yang kedua, ada persentase yang perlu dialokasikan ke dana darurat. Dan yang ketiga, ada investasi bulananmu. Kalian perlu tahu dulu strategi yang cocok untuk kehidupan kalian. Dan menurut pengalaman aku, it takes time. Ada beberapa orang yang prefer untuk punya rekening khusus untuk dana darurat yang tidak disentuh untuk kebutuhan sehari-hari. Beberapa orang prefer punya patokan dari awal, berapa persen alokasi untuk dana darurat, expense, dan investasi. Belum lagi muncul pertimbangan kalau dana daruratnya sudah 3 kali, 6 kali, 12 kali dari expense bulanan, mau ditambahin lagi apa enggak? Jadi, ini memang benar-benar sesuai kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing. It really takes time buat someone untuk menemukan metode yang sesuai untuk dirinya. Which is why membangun kebiasaan lebih baik dimulai sejak dini. Jadi yuk mulai bangun kebiasaan memanage uang dan dana darurat mulai sekarang. Thank you for watching. See you next time.